Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selalu yang menjadi harapan saya dan dalam doa-doa saya secara pribadi berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara rohani maupun sehat secara jasmani. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Ya, makan, minum, Tuhan masih cukupkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan mengadakan persekutuan doa. Nanti kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada beberapa pokok-pokok doa nanti yang perlu kita naikkan pada malam hari ini bersama-sama. Saya akan berdoa di sini, Bapak Ibu, Saudara sekalian berdoa di rumah masing-masing. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya pada malam hari ini adalah kelemahan manusia, ya. Kelemahan manusia pada umumnya, ya. Diambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling berbahagia adalah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita seturut dengan tema renungan firman Tuhan tadi yang saya sudah sebutkan berkaitan dengan kelemahan manusia. Apa saja ya kelemahan manusia? Yang pertama adalah mudah dipengaruhi. Ini kelemahan yang pertama, ya. Manusia itu sangat mudah terprovokasi. Ya, manusia itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Ya. Masalahnya pengaruh yang bagaimana dulu? Itu. Kalau pengaruh yang baik tentunya itu positif, ya. Tapi masalahnya kalau kemudian kita sangat mudah dipengaruhi tetapi dengan pengaruh yang jahat, pengaruh yang tidak benar, pengaruh yang tidak baik, itu negatif dan cenderung jadi berbahaya dalam kehidupan seseorang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah menyampaikan tentang pepatah dari China, ya. Itu. Kalau saya salah membacanya, mungkin perlu dimaafkan ya. Ada pepatah yang mengatakan begini, pepatah Cina yang mengatakan Chou Hao San Nian, Chou
Pai San Tien. Ya, itu. Sekali lagi, Cho Hao San Nien, Cho Pai San Tien. Ya, kalau cara membacanya mungkin saya salah, mungkin perlu dimaafkan ya. Artinya begini, belajar baik harus 3 tahun. Saudara perhatikan baik-baik. Dari pepatah ini ingin memberikan penjelasan kepada kita, ingin memberikan pengertian kepada kita, ternyata untuk seseorang itu belajar untuk berbuat baik, untuk seseorang itu belajar untuk menjadi baik, itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu 3 tahun. Ya. Sedangkan di situ dikatakan sebaliknya untuk belajar jahat ya, untuk belajar sesuatu yang jahat itu justru membutuhkan waktu yang sangat singkat, Saudara. Di situ dikatakan untuk seseorang bisa menjadi jahat ya. Untuk menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar, untuk mengajarkan seseorang itu kemudian menjadi jahat, itu hanya butuh waktu 3 hari. Saudara, ya, itu artinya bahwa kecenderungan manusia, apalagi setelah dosa, ya pasca dosa, ada keinginan daging, ada keinginan roh, ya, itu. Dan pada umumnya, saudara, manusia kecenderungan pilihannya lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh, maksudnya Roh Kudus. Dalam hal ini, saudara. Nah, dalam bagian firman Tuhan tadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, saudara, jelas ingin mengatakan kepada kita bahwa manusia itu sangat mudah dipengaruhi. Ya. Hawa sangat mudah dipengaruhi oleh iblis. Gitu. Iblis di situ dikatakan adalah paling cerdik. Ya. Kalau dalam bagian yang lain dalam Efesus pasal yang ke-6, iblis itu cara mempengaruhinya adalah dengan tipu muslihat. Ya. Dia mengerti siapa kita, dia paham kita. Ya. Dia cerdik. Dia ingin menjatuhkan kita dengan tipu muslihat, saudara. Dia tahu kelemahan kita. Kita akan jatuh di bidang apa? Di bagian apa? Kalau mungkin orang itu lemah di uang, ya, tipu muslihat iblis untuk menjatuhkan orang itu dengan uang. Kalau kemudian pria itu, misalnya katakanlah si A itu lemah di wanita, si iblis dengan tipu muslihat akan menjatuhkan pria itu dengan wanita. Kalau kemudian seseorang itu lemah di tahta, ya, itu, maka iblis dengan tipu muslihatnya akan menjatuhkan orang itu dengan tahta. Itu. Iblis kenal betul siapa Hawa, ya. Itulah sebabnya karena pengaruh, karena provokasi, propaganda yang dilakukan oleh iblis, saudara, akhirnya si Hawa terpengaruh, terprovokasi, terperdaya oleh si iblis, dan akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara. Dan kemudian kita melihat lagi di situ dikatakan bahwa Adam akhirnya juga jatuh ke dalam dosa karena dipengaruhi oleh Hawa. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-6 bagian yang B dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, saudara. Ya. Kemudian diberikan. Ya. Diberikannya dikatakan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudara. Ya, yang anehnya, saudara, dalam bagian ini Adam ada pada saat itu
ketika Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Sebagai kepala keluarga, sebagai imam, seharusnya sebagai seseorang yang sudah mendapatkan pesan langsung dari Allah supaya tidak memakan buah itu, seharusnya Adam melarang Hawa untuk memakan buah itu, saudara. Tetapi bukan hanya tidak melarang Hawa, tetapi ketika Hawa memberikan buah kepada dirinya, saudara, Adam di situ tidak menolak. Adam pun ikut terpengaruh, saudara, ikut dipengaruhi oleh Hawa. Dan akhirnya juga memakan buah itu dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pengaruh iblis, Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena pengaruh Hawa, akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Ya. Sehingga setelah itu dosa begitu berkuasa dalam kehidupan manusia. Dosa begitu mempengaruhi kehidupan manusia, saudara. Baru kita bisa melihat Kejadian pasal 4. Ya, keturunan mereka pun ya, dipengaruhi dosa. Kain, karena pengaruh dosa yang begitu kuat, saudara, akhirnya membunuh adiknya sendiri. Ya, dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-7, saudara, dikatakan firman, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, seharusnya kita berkuasa atas dosa. Jangan sampai kemudian dosa yang berkuasa atas hidup kita. Kalau dosa yang berkuasa atas hidup kita, maka kita akan mudah dipengaruhi, saudara, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya dikatakan di situ kalau dosa sudah berkuasa, di situ dikatakan dosa berkuasa terhadap diri Kain, dikatakan di situ hatinya panas. Manusia yang dikuasai oleh dosa, hatinya gampang panas, saudara. Mudah emosi. Ya. Mudah tersulut dengan amarah, saudara. Kemudian di situ dikatakan mukamu muram. Ya. Orang yang berdosa itu mukanya muram. Seperti banyak pikiran. Tapi beda kalau orang yang melakukan firman Tuhan senantiasa dalam kehidupannya, mukanya berseri-seri, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi kalau dosa sudah berkuasa, saudara, dikatakan bukan hanya hatinya cepat panas, mudah emosi, tetapi mukanya muram. Maka kalau dosa berkuasa dalam hidup manusia, biasanya mukanya kelihatan tua daripada umurnya. Ya. Kemudian dikatakan, saudara, kalau dosa berkuasa, dikatakan ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Ya. Ketika dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, manusia akan mudah dipengaruhi dan hasil atau produk perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Dalam bagian ini jelas terlihat ketika dosa itu berkuasa dalam kehidupan Kain, saudara, produknya apa? Apa yang dilakukan? Perbuatan apa yang dilakukan oleh Kain, saudara, di situ dikatakan membunuh.
Bahkan yang dibunuh adalah adiknya sendiri. Bahkan yang dibunuh adalah saudara kandungnya sendiri. Saudara. Bapak Ibu, apa yang ingin dijelaskan dalam bagian ini? Ya, ini kelemahan manusia. Ya, kelemahan manusia itu mudah dipengaruhi. Ya, itu mudah dihasut. Ya, mudah diprovokasi. Itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sebabnya kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 4 sampai Wahyu, ya, itu mencatat tentang betapa dosa itu berkuasa dalam kehidupan manusia. Bahkan orang yang sudah percaya kepada Tuhan pun, orang Kristen pun tidak lepas dari yang namanya perbuatan-perbuatan, karakter, atau tindakan-tindakan, pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang berdosa dalam kehidupannya, saudara. Hanya 4 pasal yang tidak mencatat dosa dalam Alkitab. Kejadian 1, Kejadian 2, dan Wahyu pasal yang ke-21 dan Wahyu pasal yang ke-22, yaitu kehidupan di Yerusalem baru, saudara. Ya, selebihnya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan. Itulah sebabnya wajar kalau kemudian Alkitab mengatakan tentang akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 itu bukan masa atau bukan zaman yang semakin mudah, saudara, tapi zaman yang semakin sulit. Kenapa? Yang kita lihat adalah perbuatan-perbuatan jahat manusia di bawah matahari ini, sama seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah. Ya, itu. Karena manusia mudah dipengaruhi untuk berbuat jahat, ya. Tadi dikatakan dalam pepatah Cina tadi, ya, China tadi itu sangat mudah, sangat cepat, lebih cepat manusia dipengaruhi untuk berbuat jahat daripada dipengaruhi untuk menjadi baik hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang baik sebenarnya tentang air laut. Ya, air laut itu memiliki kadar garam rata-rata 3,5% dikatakan. Artinya dalam 1 liter atau dalam 1000 ml air laut terdapat 35 gram garam, ya. Itu. Nah, tetapi yang menarik adalah meskipun air laut itu asin, tetapi kenapa ikan di laut itu tidak asin? Ya. Saudara, seharusnya orang percaya juga demikian. Kita sudah punya Roh Kudus. Hari Minggu kita memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh penolong dikatakan. Setelah Yesus naik, Tuhan berkata, engkau tidak akan tinggal sebagai yatim piatu di dalam dunia, tetapi aku akan memberikan Roh penolong, ya, untuk menolong kita. Ya. Seharusnya saudara, kita tahu bahwa dunia ini seperti air asin, air laut. Ya, itu. Tapi kehidupan setiap orang percaya meskipun ada di dunia, ya, kalau diibaratkan seperti di laut yang asin, tapi orang percaya pun tidak asin. Tinggal di dalam dunia yang diibaratkan seperti air laut itu, saudara. Kenapa? Tidak mudah dipengaruhi oleh dunia. Gitu. Kenapa, saudara? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita memfilter segala sesuatu. Apakah itu baik atau apakah itu tidak baik? Ya, gitu. Ada pembaharuan budi yang diberikan Roh Kudus, saudara, untuk kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak Roh Kudus, mana keinginan dunia, saudara. Ya, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi, karena Roh Kudus akan menolong kita, saudara,
Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kelemahan manusia yang kedua adalah manusia itu sulit bersyukur kepada Tuhan. Ya. Manusia itu tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat Saudara Kejadian 2, kalau kita melihat kembali ke dalam kejadian bahwa setelah manusia diciptakan, kemudian Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Saudara, apa saja yang disediakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, ya, setelah kemudian mereka diciptakan oleh Tuhan, disediakan Taman Eden, saudara. Disediakan tempat tinggal, saudara. Allah menyediakan tempat buat mereka. Ya. Di situ dikatakan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya. Saudara, membuat taman di Eden. Ini adalah tempat Adam dan Hawa. Sudah disediakan oleh Tuhan. Kemudian Allah menyediakan makanan, saudara. Di situ dikatakan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, saudara. Ada 3 jenis pohon di sana. Dikatakan yang pertama adalah Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Jadi tidak hanya satu pohon, ya, tetapi berbagai-bagai pohon dari bumi, dan pohon itu menarik dikatakan dan baik untuk dimakan. Jadi ada banyak pohon yang dapat dimakan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu di Taman Eden, saudara. Bahkan kemudian pohon kehidupan, yang kedua pohon kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini yang dilarang. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ayat 17. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ya. Allah menyediakan segala kebutuhan. Bukan hanya tempat, tapi Allah menyediakan makan untuk Hawa dan Adam. Saudara, kemudian menyediakan minuman, saudara. Itulah sebabnya kemudian Tuhan membuat sungai mengalir dari Eden, ya. Ada 4 cabang di situ. Airnya bisa diminum, saudara. Bukan hanya tempat disediakan oleh Allah, bukan hanya makanan tetapi juga minuman, saudara. Dan kemudian Allah menyediakan pekerjaan. Ya. Ayat yang Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ini pekerjaan yang pertama, saudara, yang disediakan Allah kepada manusia untuk kemudian mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Kemudian Allah menyediakan pasangan hidup, saudara. Allah menyediakan Hawa untuk Adam, pasangan yang sepadan dikatakan. Ya, ayat yang ke-18 pasal yang kedua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, ya. Apa yang kurang? Semuanya disediakan untuk Adam dan Hawa. Saudara, ya. Bahkan makanan berkelimpahan, bukan hanya sekedar cukup. Karena berbagai-bagai pohon, saudara. Tidak hanya satu jenis makanan yang disediakan Allah untuk Adam dan Hawa, tapi ada berbagai-bagai pohon yang disediakan. Silakan tinggal makan, saudara. Mau makan pohon yang ini, mau makan pohon yang ini, saudara, buahnya dan sebagainya, silakan, saudara. Tapi kita melihat dalam bagian ini hanya satu yang dilarang. Janganlah kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena engkau pasti mati, saudara. Tapi apa yang dilarang oleh Allah?
ditambah dengan agen sesat, agen yang membuat akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu setan. Diprovokasi, saudara, sedemikian rupa. Dan juga ditambah dengan Adam dan Hawa yang tidak mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada makan, minum, masih mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Di meja makan kita masih ada makanan yang masih bisa kita makan, minuman yang masih tersedia yang masih bisa kita minum. Saudara, masih ada pakaian yang bisa kita pakai, saudara, dan sebagainya. Ya, kita masih bisa tinggal di rumah ketika malam, istirahat, nggak harus di luar, saudara, meskipun mungkin kontrak atau mungkin ngekos, saudara. Ya, di kantong kita, di dompet kita mungkin masih ada uang, saudara, dan sebagainya, saudara. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai detik ini. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi kelemahan manusia, saudara, yang terakhir adalah mudah tertarik. Ya, manusia lemah di mata. Ya. Demikian juga dengan Hawa dan Adam, saudara, lemah di mata, ya. Dan rasa penasarannya tinggi, saudara. Nggak salah, tetapi kalau kemudian saudara melanggar firman Tuhan, ya, sesuatu meskipun kita penasaran, saudara, tapi sudah dikatakan firman Tuhan jangan dimakan, ya sudah, jangan dimakan. Tapi karena rasa penasarannya yang begitu tinggi, saudara, akhirnya dimakan juga. Apalagi ditambah iblis memberikan promosi iklan besar-besaran kepada Hawa tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, saudara. Sehingga Hawa menilai tentang pohon tersebut, dikatakan ayat yang ke-6, perempuan itu melihat dari mata, saudara, pertama kali bahwa buah pohon itu baik, ya. Promo yang diberikan oleh provokasi, pengaruh yang diberikan oleh iblis, iklan-iklan yang diberikan oleh iblis mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, saudara, begitu gencar dan begitu luar biasa, sehingga kemudian mulai di otaknya kemudian melihat buah pohon pengetahuan itu baik, dikatakan di situ, saudara, untuk dimakan, kemudian sedap, dikatakan pohon itu sedap, dan kemudian pohon itu menarik hati, saudara. Akhirnya tidak perlu pertimbangan hati, saudara. Hawa tertarik, penasaran, saudara, dan akhirnya memakan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kelemahan. Dosa itu begitu menarik. Saya percaya kalau dosa nggak menarik, nggak mungkin manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, karena dosa itu begitu menarik untuk dinikmati, untuk dilakukan, saudara. Maka banyak orang yang akhirnya juga jatuh ke dalam dosa, saudara. Karena biasanya dosa itu begitu menggiurkan, menjanjikan instan, saudara. Ya, menjanjikan sesuatu yang instan, sehingga banyak orang yang akhirnya tertipu daya olehnya, saudara, terpikat olehnya, dan banyak manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kalau dosa nggak menarik, orang nggak akan mungkin melakukan dosa, saudara. Ya, kalau dosa itu nggak menawarkan promosi-promosi yang begitu luar biasa, iklan yang begitu luar biasa, saudara, yang begitu gencar, saudara, orang nggak akan tertarik, saudara, untuk
melakukan dosa. Ya, itu. Nah, dan biasanya menjanjikan yang luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang di situ kan dijanjikan, iblis menjanjikan suatu bahwa engkau akan hidup, engkau akan mengetahui, dikatakan iblis bahwa pada waktu kamu, ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ya, dijanjikan bahwa kamu akan, Hawa kemudian Adam, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini kelemahan manusia, saudara. Ya, manusia mudah dipengaruhi. Itulah sebabnya kita punya Roh Kudus, kita punya Alkitab, Firman Tuhan, agar kita tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Harus ada filter dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus terus setia dalam baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah filter untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan hasutan yang membuat kita jadi jahat, saudara. Kemudian mari kita bersyukur dengan apa yang ada, yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Bersyukur setiap hari kalau kita masih bisa bernafas. Dan udara yang kita hirup ini nggak bayar, saudara. Ya. Bagaimana kalau kemudian kita mendengar orang yang sakit, kemudian harus menggunakan oksigen untuk membantu pernapasan dan mahal sekali biayanya. Dan kita masih bisa menghirup udara yang gratis yang Tuhan berikan. Seharusnya kita masih bersyukur kepada Tuhan. Masih bisa makan, mungkin hanya tempe, tahu, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita jangan terlalu mudah tertarik, penasaran. Kita sudah punya kebenaran firman Tuhan. Kalau sesuatu itu bertentangan, jangan dilakukan. Ya, karena tawaran dosa itu begitu luar biasa dan menarik untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu pada malam hari ini. Berkati supaya kami tidak mudah dipengaruhi Tuhan. Kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa Tuhan. Dan kami bersyukur senantiasa atas segala sesuatu yang masih Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Dan biarlah kami tidak mudah tertarik kalau pada akhirnya itu membuat kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih, kami bersyukur. Inilah doa kami, berkati setiap umat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu juga untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Terus berdoa untuk pemerintah, ya. Kalau kita mendengar Menteri Agama tentang ibadah dengan new normal, ya, mungkin diizinkan untuk kembali semua agama untuk beribadah, tapi dengan protokoler kesehatan yang begitu ketat, ya. Kita berdoa supaya pemerintah berhikmat, bijaksana untuk mengambil setiap keputusan-keputusan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga hamba Tuhan, diaken, para pengurus juga untuk membuat keputusan yang tepat dalam ibadah di masa-masa pandemi 19 ini. Mari kita berdoa juga untuk tim medis, ya, dokter, perawat yang menangani, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, perlengkapan medis, APD, masker, obat-obatan tercukupi dengan baik. Dan kita juga berdoa juga untuk ekonomi atas bangsa dan negara kita supaya bisa tetap stabil, ya, terutama juga ekonomi setiap umat Tuhan. Ya, dalam keluarga besar GKPI Bajem Geria Permata, kita berdoa juga tetap dipelihara Tuhan. Kita yakin percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Allah Immanuel akan tetap memelihara kehidupan kita. Di
Kita berdoa juga untuk pergumulan kita masing-masing, setiap umat Tuhan. Kalau ada yang sakit, kita berdoa. Kalau kita ingat saudara kita ada yang sakit, kita sebutkan namanya, kita datang kepada Tuhan, yakin percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya memberikan kesembuhan. Ada kita pergumulan yang lain, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan mungkin ya. Masa-masa new normal ini ya, supaya yang rindu mendapatkan pekerjaan juga dapat bekerja. Anak-anak kita yang sekolah meskipun harus di rumah, tapi biarlah mereka boleh tetap tekun, mereka boleh tetap giat dalam belajar, dalam menuntut ilmu ya. Terutama kita berdoa untuk semua, setiap umat Tuhan dan seluruh rakyat Indonesia dan dunia untuk tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, terhindar dari sakit penyakit COVID-19 ini. Kita berdoa untuk yang sakit secara khusus. COVID-19 ini kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang masih terus bertambah. Ya, supaya Tuhan jamah memberikan kesehatan, pemulihan kepada mereka. Ya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama kepada Tuhan. Saya akan berdoa, Bapak Ibu tetap tundukkan kepala sambil berdoa bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan, untuk hikmat yang daripada Allah turun atas mereka, dan mereka bisa mengambil kebijaksanaan untuk menangani pandemi 19 ini. Para dokter, perawat, Tuhan, Kau berikan kesabaran, kekuatan kepada mereka, hindarkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, terutama COVID-19 ini Tuhan. Perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan mereka tercukupi, APD, masker, obat-obatan. Tuhan, Kau berkati mereka, keluarga mereka juga diberkati. Para pasien yang positif COVID-19, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan menjamah memberikan kesembuhan kepada mereka. Ekonomi atas bangsa negara kami, setiap umat Tuhan dan seluruh dunia biarlah kembali pulih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan setiap umat-Mu, secara khusus keluarga besar GKPI Baja Mulia Permata Tuhan, yang bergumul untuk sakit penyakit dijamah, dipulihkan oleh Tuhan, karena kuasa-Mu yang begitu besar, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Keluarga Tuhan berkati yang bergumul pekerjaan Tuhan, Kau tolong mereka mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan, baik yang sekolah Tuhan, SD, TK Tuhan, SMP, SMA, dan bahkan yang kuliah Tuhan, Kau berkati mereka untuk mereka tak tekun, meskipun mereka harus secara online belajar. Bila mereka boleh tekun, mereka boleh tak giat belajar Tuhan. Kau berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah mungkin yang sudah diizinkan Tuhan, tapi biarlah kami juga para diaken, para pengurus Tuhan, untuk diberikan hikmat bijaksana untuk memutuskan hal ini. Apa-apa saja yang kami lakukan Tuhan untuk memenuhi protokoler kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah ya Bapak. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, semua pokok doa ini kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah persekutuan doa kita ya. Doa dan harapan saya Bapak Ibu tetap sehat, dipelihara oleh Tuhan, maka minum tetap tercukupi ya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.